Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuralisa dengan NIM 2021-2205-150 sebagai moderator dari kelompok 3 dengan materi metode Gauss-Seidel. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Andi Yulia Muniar sebagai dosen pengampu dari mata pelajaran metode numerik. Baik, ada pula nama anggota saya yaitu Nur Faizal dengan NIM 2021-2205-016 dan saya sendiri Siti Nuralisa dengan NIM 2021-2205-150 dan Aulia Nur Sukmawati dengan NIM 2021-2205-195. Lalu, Siti Nurul Hadijah dengan NIM 2021-2205-112. Al-Malik Arman dengan NIM 2021-2205-049. Anggun Mutiara Opu dengan NIM 2021-2205-041. Baik, langsung saja kita ke materi pertama. Kepada pemateri pertama, Siti Nurul Hadijah, saya persilahkan. Pengertian metode Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL berukuran besar dan proporsi koefisien nolnya besar seperti sistem-sistem yang banyak ditemukan dalam sistem persamaan diferensial. Metode iterasi Gauss-Seidel dikembangkan dari gagasan metode iterasi pada solusi persamaan tak linear. Teknik iterasi jarang digunakan untuk menyelesaikan SPL berukuran kecil karena metode-metode langsung seperti metode eliminasi Gauss lebih efisien daripada metode iterasi. Akan tetapi untuk SPL berukuran besar dengan persentase elemen nol pada matriks koefisien besar, teknik iterasi lebih efisien daripada metode langsung dalam hal penggunaan memori komputer maupun waktu komputasi. Dengan metode iterasi Gauss-Seidel, sesatan pembulatan dapat diperkecil karena dapat meneruskan iterasi sampai solusinya seteliti mungkin sesuai dengan batas sesatan yang diperbolehkan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode eliminasi Gauss-Seidel digunakan untuk menyelesaikan SPL yang berukuran kecil karena metode ini lebih efisien dengan metode iterasi Gauss-Seidel. Toleransi pembulatan dapat diperkecil karena iterasi dapat diteruskan sampai seteliti mungkin sesuai dengan batasan toleransi yang diinginkan. Kekurangannya, kelemahan dari metode ini adalah masalah pivot atau titik tengah yang harus benar-benar diperhatikan. Karena penyusunan yang salah akan menyebabkan iterasi menjadi divergen dan tidak diperoleh hasil yang benar. Analisis metode. Analisis metode dalam metode Gauss-Seidel nilai perkiraannya yang diperoleh untuk variabel sebelumnya pada langkah yang sama harus diganti dengan variabel berikut. Ini membedakannya dari metode iteratif lain seperti Jacobi, di mana setiap langkah memerlukan perkiraan dari tahap sebelumnya. Metode Gauss-Seidel bukanlah prosedur paralel, sedangkan metode Gauss-Jordan adalah. Ini juga merupakan alasan bahwa metode Gauss-Seidel memiliki konvergensi yang lebih cepat dalam langkah yang lebih sedikit dari pada metode Jordan, sedangkan untuk kondisi matriks dominan secara diagonal, hal ini tidak selalu terpenuhi, namun dalam banyak kasus hanya menukar baris
Menukar baris dari sistem asli sudah cukup untuk memenuhi ketentuan. Lebih lanjut, metode ini hampir selalu menyatu bahkan ketika kondisi dominasi diagonal tidak terpenuhi. Baik, materi selanjutnya akan dibawa oleh Anggun Mutiara Opu. Metode iterasi Gauss-Seidel untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Suatu sistem persamaan linear terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel. Menyelesaikan suatu sistem persamaan linear adalah mencari nilai-nilai variabel yang belum diketahui yang memenuhi semua persamaan linear yang diberikan. Rumus iterasi untuk hampir ke K pada metode iterasi Gauss-Seidel adalah sebagai berikut. Untuk I sama dengan 1, 2, sampai N, dan K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. X dipangkat K sama dengan 1 per AJJ dikali B1 kurang sigma J sama dengan 1, AI J dikali pangkat X dipangkat K per J dikurang sigma J sama dengan 1, I tambah 1. AI J X dipangkat K kurang 1 per J balas kurung I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Algoritma iterasi Gauss-Seidel. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B, dengan A adalah matriks koefisien N dikali N, B vektor konstanta N dikali 1, dan X vektor N dikali 1 yang perlu dicari. Input sama dengan N, A, dan B. Hampiran awal Y sama dengan Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Batas toleransi T dan maksimum iterasi N. Output sama dengan X dikali X1, X2, X3, atau pesan gagal. Langkah-langkah yang pertama, set menghitung iterasi K sama dengan 1. Yang kedua, while K lebih kecil NDO. A for I sama dengan 1, 2, dan 3, dan seterusnya hingga X I dipangkat K sama dengan 1 per AII dikali B1 dikurang sigma J sama dengan 1, AIJ XJ dikurang sigma J sama dengan I tambah 1, AIJ XJ balas kurung I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. B. Set X sama dengan X1, X2, dan X3. C. If X dikurang Y lebih kecil T, then stop. D. Tambah penghitung iterasi K sama dengan K ditambah 1. E for I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Set YI sama dengan XI. F set Y sama dengan Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Yang ketiga, tulis pesan metode gagal setelah N iterasi. Yang keempat, stop. Metode Gauss-Seidel tidak terbatas pada sistem persamaan linear 2x2 saja. Prosedur sebelumnya dapat digeneralisasikan untuk menyelesaikan sistem linear dari n persamaan dengan n tidak diketahui, yang dipresentasikan dalam matriks seperti ini. AX sama dengan B, di mana A adalah matriks n dikali n, sedangkan X adalah faktor n, komponen dari n variabel yang akan dihitung, dan B adalah vektor yang berisi nilai-nilai suku independen. A sama dengan A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AN1, AN2, dan ANN. X sama dengan X1, X2, dan Xn. B sama dengan B1, B2, dan Bn. Untuk menggeneralisasi urutan iterasi yang diterapkan dalam kasus ilustrasi ke sistem N dikali N, dari mana variabel Xi ingin dihitung, rumus berikut akan diterapkan. X1 dipangkat K ditambah 1 sama dengan 1 per AII dikali B1 I dikurang 1 sigma J sama dengan 1 AIJ XJ pangkat K tambah 1 dikurang N sigma J sama dengan I ditambah 1 AIJ XJ dipangkat K balas kurung I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Dalam persamaan ini, K adalah indeks untuk nilai yang diperoleh dalam iterasi K.
K ditambah 1 menunjukkan nilai baru berikut ini. Jumlah akhir dari iterasi ditentukan ketika nilai yang diperoleh dalam iterasi K ditambah 1 berbeda dari yang diperoleh segera sebelumnya dengan jumlah sigma yang merupakan presisi yang diinginkan. Saya Auliani Sukmawati kali ini akan menjelaskan contoh soal pertama. Soalnya yaitu 4x dikurang y ditambah z sama dengan 9, 2x dikurang 8y ditambah z sama dengan 25, 2x ditambah y ditambah 5z sama dengan 18, dengan epsilon 0,0010. X sama dengan y dikurang z ditambah 9 per 4, y sama dengan 2x dikurang z ditambah 25 per 8. Z sama dengan 2x dikurang y ditambah 18 per 5. Untuk iterasi awalnya semuanya 0. Yang pertama, X rumusnya yaitu D12 Y dikurang Z E12 ditambah 9 dibagi 4. Hasilnya 2,25. Y 2 dikali X, karena sebelumnya sudah ada nilai X, maka yang diambil C13 dikurang E12 ditambah 25 dibagi 8. Hasilnya 3,6875. Untuk Z, rumusnya yaitu 2 dikali C13 dikurang D13, sama seperti sebelumnya karena X dan Y sudah ada nilainya, maka akan diambil ditambah 18 dibagi 5. Hasilnya 3,7625. Untuk selisih X1-nya, yaitu rumusnya X sama dengan ABS C13 dikurang C12. Hasilnya 2,25. Untuk selisih X2, ABS D13 dikurang D12. Hasilnya 3,6875. X3 ABS E13 dikurang E12. Hasilnya 3,7625. Maka semuanya di rumus yang tadi semuanya ditarik ke bawah hingga mendapatkan epsilon yang sesuai dengan ini, yaitu 0,0010 berada di iterasi ketiga, yaitu 0,001094. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Nur Faisal akan menjelaskan contoh soal dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Di sini kita sudah punya contoh soal yaitu 4x tambah y tambah z sama dengan 9, enang y tambah 2z sama dengan 18, x tambah 2y tambah 8z sama dengan 29, dan epsilonnya sama dengan 0,3. Nah, kemudian kita akan mencari rumus sistem persamaan linear pada bagian x, y, dan z-nya. Untuk rumus x-nya yaitu 9 dikurang y dikurang z per 4, dan rumus untuk y-nya yaitu 18 kurang 2z per 6, dan rumus untuk z-nya yaitu 29 kurang x kurang 2y per 8. Nah, selanjutnya kita akan melakukan iterasi. Untuk iterasi awal, nilai x, y, dan z-nya kita berikan sama dengan 0, dan untuk nilai selisih x1, x2, x3 pada iterasi awal kita kosongkan saja. Kemudian kita akan mencari nilai x, y, z-nya pada iterasi pertama. Rumusnya yaitu 9 dikurang y dikurang z tutup kurung dibagi 4. Nilainya sama dengan 2,25. Dan untuk y-nya rumusnya itu sama dengan 18 kurang
2 dikali set tutup kurung dibagi 6. Nah, untuk setnya, karena kita sudah mengetahui nilai X dan Y-nya pada iterasi pertama, maka kita tidak perlu menggunakan lagi nilai X dan Y-nya pada iterasi awal lagi. Kita akan menggunakan nilai X dan Y pada iterasi pertama. Rumusnya sama dengan 29 dikurang X dikurang 2 dikali Y tutup kurung sama dibagi 8. Hasilnya yaitu 2,59. Kemudian kita akan mencari nilai selisih antara X1, X2, dan X3 pada iterasi pertama. Di sini kita akan menggunakan rumus ABS. Nah, untuk mencari selisih X1 pada iterasi pertama, kita akan melakukan pengurangan pada nilai X pada iterasi pertama dikurang dengan nilai X pada iterasi awal. Hasilnya yaitu 2,25. Untuk X2-nya, kita akan melakukan pengurangan pada nilai Y iterasi pertama dikurang nilai Y iterasi awal. Hasilnya yaitu 3. Dan untuk X3-nya, kita akan melakukan pengurangan nilai set pada iterasi pertama dikurang nilai set pada iterasi awal. Hasilnya yaitu 2,59. Nah, selanjutnya kita akan periksa apakah selisih X1, X2, dan X3 ini sudah lebih kecil daripada epsilon. Jawabannya adalah tidak. Maka kita akan melakukan iterasi kembali. Nah, di sini karena kita sudah mengetahui nilai X, Y, Z-nya pada iterasi pertama, maka kita tidak perlu lagi menggunakan nilai X, Y, Z pada iterasi awal lagi. Kita akan menggunakan nilai X, Y, Z pada iterasi pertama. Nilai X pada iterasi kedua yaitu 0,85. Nah, nilai Y pada iterasi kedua yaitu 2,13. Nah, untuk nilai Z pada iterasi kedua, kita tidak akan menggunakan nilai X dan Y pada iterasi pertama lagi, karena kita sudah menemukan nilai X dan Y pada iterasi kedua. Nah, nilai Z pada iterasi kedua yaitu 2,98. Nah, untuk mencari selisih nilai X1, X2, dan X3 pada iterasi kedua, maka kita akan melakukan pengurangan nilai X, Y, Z pada iterasi pertama. Kita tidak akan menggunakan iterasi awal lagi. Nah, untuk mencari nilai selisih X1 pada iterasi kedua, kita akan melakukan pengurangan nilai X pada iterasi kedua dikurang nilai X pada iterasi pertama. Hasilnya yaitu 1,39. Untuk iterasi kedua, kita melakukan pengurangan nilai Y iterasi kedua dikurang nilai Y iterasi pertama. Hasilnya yaitu 0,86. Untuk X3-nya yaitu nilai Z pada iterasi kedua dikurang nilai Z pada iterasi pertama. Hasilnya yaitu 0,39. Nah, selanjutnya kita akan periksa apakah selisih X1, X2, X3 pada iterasi kedua sudah lebih kecil daripada epsilon. Jawabannya adalah tidak.
maka kita akan melakukan iterasi lagi. Karena caranya juga sama, maka kita akan langsung seret saja ke bawah. Nah, sudah selesai. Maka selanjutnya kita akan periksa apakah selisih X1, X2, X3 pada iterasi ketiga sudah lebih kecil daripada epsilon. Jawabannya adalah ya. Karena nilai X1 yaitu 0,11 dan nilai X2-nya yaitu 0,13 dan nilai pada X3-nya iterasi ketiga yaitu 0,01. Maka yang jadi solusi untuk contoh soal ini yaitu nilai X-nya pada iterasi ketiga yaitu 0,96, nilai Y-nya yaitu 2,00 dan nilai Z adalah 3,00. Nah, itulah tadi pembahasan dari contoh soal yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Arman ingin jelaskan satu soal yaitu Gaudensiden. Jadi di sini sudah ada soal dan filenya. Di sini 5x tambah y tambah z sama dengan 11. 7y tambah 4z sama dengan 15. X tambah 4y tambah 8z sama dengan 25. Rumusnya x sama dengan 11 kurang y kurang 11 dibagi 5. Y 15 kurang 4z kurang 7. Z 25 kurang X kurang 4Y dibagi 8. Epsilonnya 0,4. Jadi iterasi awalnya itu 0. Kita berikan X, Y, dan Z itu 0. Dan nilai awalnya itu kita lihat kodenya 11 kurang E4. 11 Y14 kurang F14 dibagi 5. Maka menghasilkan nilai 2,2. Nilai Y 15 dibagi 4 dikali 4Z F14 karena sudah ada nilainya di X, maka sisa dibagi 7, maka menghasilkan nilai 2,14285714 Kode Z 25 karena nilai awalnya sudah ada di Y, maka 25 kurang X D15 dikurang 4 4Y dikali E15 nilai sebelumnya dan dibagi 8, maka menghasilkan nilai 1,778571429. Selisih X1 nya itu ABS D15 dan tadi kita sudah punya nilai di X1 15 dikurang D14 kita ambil nilai di sini, maka menghasilkan nilai 2,2. Selisih X2 ABS E15 kita ambil dari Y dikurang E14 diambil dari Y, maka menghasilkan nilai 2,142857. Selisih X3 ABS F15 kurang F14. F15 kita ambil dari nilai Z dan F14 kita ambil dari Z, maka menghasilkan nilai 1,778571. Jika kodenya ingin muncul tinggal diseret ke bawah dan epsilonnya 0,4 ada di iterasi ketiga. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dengan NIM 202122051150 dari kelompok 3 dengan materi Gauss-Seidel. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh penyelesaian menggunakan metode eliminasi Gauss-Seidel. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini ada soal yaitu 2x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 6, 8x2 ditambah 2x3 sama dengan 20, x1 ditambah 2x2 ditambah 8x3 sama dengan 12, dengan tebakan awal yaitu x1, x2, x3, dan dengan toleransi 0,2, 0,2, 0,2. Baik, kita akan memindahkan ruas soal yang ada di sini, maka akan jadi seperti ini, yaitu 2x1 sama dengan 6 dikurang x2 dikurang x3 dibagi 2. 8x2 sama dengan 20 dikurang 2x3 dibagi 8. 8x3 sama dengan 12 dikurang x1 dikurang 2x2 dibagi 8. Baik,
saya akan menggunakan metode Gauss-Seidel dengan memakai cara sederhana dengan menggunakan Excel seperti yang ada pada tabel berikut ini dan telah saya buat. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah iterasi 0, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0. Lanjut, kita mendapatkan hasil 3 di sini dengan menggunakan rumus seperti yang ada di sini, yaitu sama dengan buka kurung 6 dikurang X2 dikurang X3 tutup kurung dan dibagi 2, maka akan mendapat hasil seperti ini, yaitu 3. Dan untuk pada tabel X2 mendapatkan hasil 2,5 dengan menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu sama dengan buka kurung 20 dikurang 2 dikali nilai dari X3 yaitu 0, tutup kurung dan dibagi 8. Maka hasilnya akan seperti ini, yaitu 2,5. Dan untuk bagian X3 mendapatkan hasil 0,5 dengan menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu sama dengan 12 sama dengan buka kurung 12 dikurang kurung kurawal X1 yang ada di sini, tutup kurung kurawal dikurang 2 kali dan buka kurung kurawal dikurang dari nilai X2 ini, tutup kurung kurawal, tutup kurung, dan dibagi 8. Maka hasilnya akan seperti ini, yaitu 0,5. Dan untuk pada tabel keterangan, cara untuk membuat keterangan yaitu seperti yang ada pada rumus berikut. Dengan menggunakan sama dengan if, buka kurung n, buka kurung kurawal X1 dikurang dari hasil dari X1 sendiri, tutup kurung, lebih kecil dari 0,2. Di sini lebih kecil dari 0,2 karena nilai toleransi dari ini adalah 0,2. Setelah itu, koma, buka kurung kurawal X2 dikurang juga dari ini. Setelah itu, tutup kurung, lebih kecil dari 0,2, koma, buka kurung kurawal, nilai dari X3. Setelah itu, dikurang dari nilai dari X3 juga. Setelah itu, buka tutup kurung, lebih kecil dari 0,2, tutup kurung, koma, tanda titik 2, berhenti, koma, tanda petik, lanjut. Setelah itu kita enter dan akan mendapat hasil seperti ini. Baik, untuk seterusnya kita tinggal menurunkan seperti ini, maka kita akan mendapat hasilnya. Baik, sekian dari saya. Jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Saya Anggun akan menjelaskan contoh soal dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Di sini kita sudah punya soalnya. 9x tambah y tambah z sama dengan 18, 10y tambah 5z sama dengan 24, dan x tambah 6y tambah 9z sama dengan 28. Dan epsilonnya sama dengan 0,3. Selanjutnya kita akan mencari rumus persamaan nilai x, y, dan z. Untuk rumus persamaan nilai x sama dengan 18 dikurang y dikurang z per 9. Y sama dengan 24 dikurang 5z per 10, dan z 28 dikurang x dikurang 6y per 9. Untuk nilai, kemudian kita akan mencari, setelah itu kita akan melakukan iterasi. Untuk nilai awal x, y, dan z kita jadikan 0. Kemudian untuk selisih x1, x2, dan x3 kita kosongkan nilainya. Untuk iterasi pertama, rumusnya yaitu 18 dikurang y dikurang z per 9.
Hasilnya yaitu 2. Kemudian untuk nilai Y-nya 24 dikurang 5Z per 10. Dan hasilnya yaitu 2,4. Kemudian Z sama dengan 28 dikurangi 2 dikurang 6 kali 2,4 per 9. Hasilnya yaitu 1,28. Kemudian kita akan mencari selisih X1-nya. Kita menggunakan rumus ABS, yaitu iterasi pertama dikurang dengan iterasi awal, dan hasilnya 2. Kemudian selisih X2-nya 2,4 nilai Y dikurang dengan iterasi pertamanya juga, dan hasilnya 2,4. Kemudian X3-nya 1,28 dikurangi nilai awal dari Z yaitu 0, hasilnya 1,28. Iterasi kedua, nilai X sama dengan 18 dikurang 2,4 dikurang 1,28 per 9. Hasilnya 1,59. Y sama dengan 24 dikurang 5 dikali 1,28 per 10. Hasilnya 1,75. Untuk Z sama dengan 28 dikurangi 1,5 dikurang 6 dikali 1,75 per 9. Hasilnya 1,76. Kemudian selisih X1 sama dengan X iterasi kedua 1,59 dikurangi dengan iterasi pertamanya X sama dengan 0,40. X2 sama dengan 1,75 dikurangi 2,4. Hasilnya 0,64. Kemudian X3-nya 1,76 dikurang 1,28. Hasilnya 0,47. Iterasi ketiga X sama dengan 18 dikurang 1,75 dikurang 1,76 per 9. Hasilnya 1,60. Kemudian Y sama dengan 24 dikurang 1,76 per 10. Hasilnya 1,51. Kemudian Z sama dengan 28 dikali 1,60 dikurang 6 kali 1,51 per 9. Hasilnya 1,92. Kemudian X1-nya 1, iterasi ketiga X dikurangi iterasi kedua X sama dengan 0,01. Kemudian X2-nya iterasi ketiga Y dikurangi iterasi kedua Y, hasilnya 0,23. Kemudian X3-nya iterasi ketiga Z dikurangi dengan iterasi kedua Z, hasilnya 0,15. Kemudian kita akan memeriksa apakah nilai X1, X2, dan X3 sudah lebih kecil dari epsilon. Jawabannya ya.
karena nilai X1, X2, dan X3 sudah lebih kecil dari 0,3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Hadijah dengan NIM 2021-2205-112. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi metode Gauss-Seidel. Adapun soalnya yaitu 7x ditambah y ditambah 2z sama dengan 17, 2x ditambah 5z sama dengan 11, 4x ditambah y ditambah 9z sama dengan 23. Adapun persamaan rumus dari x, y, dan z. X sama dengan 17 dikurang y dikurang 2z per 7. Y sama dengan 11 dikurang 5z per 2. Z sama dengan 23 dikurang 4x dikurang y per 9. Epsilon sama dengan 0,2. Baik, di sini saya akan iterasi. Iterasi X, Y, dan Z itu iterasi awalnya 0. Kemudian selisih X1, X2, X3 itu selisih awalnya itu dikosongkan. Kemudian kita masuk ke iterasi pertama. Sini menggunakan rumus sama dengan buka kurung 17 dikurang Y dikurang 2 dikali Z kali Z tutup kurung per 7. Enter. Iterasi Y sama dengan buka kurung 11 dikurang 5 dikali Z tutup kurung per 2. Enter. Iterasi Z sama dengan buka kurung 23 dikurang 4 dikali X dikurang Y tutup kurung per 9. Kemudian kita masuk ke selisih X1 menggunakan rumus sama dengan ABS dalam kurung dikurang iterasi sebelumnya, masuk lagi ke selisih X2 dengan rumus yang sama dengan ABS, buka kurung dikurang iterasi sebelumnya, tutup kurung. Enter. Masuk lagi ke selisih X3, BS buka kurung dikurang iterasi sebelumnya. Lanjut lagi ke iterasi kedua. Sama dengan buka kurung 17 dikurang Y dikurang 2 dikali Z tutup kurung per 7. Iterasi Y sama dengan buka kurung 11 dikurang 5 dikali Z tutup kurung per 2. Iterasi Z sama dengan buka kurung 23 dikurang 4 dikali X dikurang Y tutup kurung per 9. Kemudian kita masuk ke selisih X1 sama dengan ABS buka kurung dikurang iterasi sebelumnya. Masuk lagi ke selisih X2 dikurang lagi iterasi sebelumnya. Lanjut ke selisih X3 sama dengan ABS buka kurung dikurang iterasi sebelumnya.
Enter. Lanjut ke iterasi ketiga. Sama dengan buka kurung 17 dikurang Y dikurang 2 dikali Z tutup kurung per 7. Lanjut ke iterasi Y sama dengan buka kurung 11 dikurang 5 dikali Z per 2. Iterasi Z sama dengan 23 dikurang 4 dikali X dikurang Y per 9. Masuk lagi ke selisih X1 dengan rumus ABS buka kurung dikurang iterasi sebelumnya. X2 selisih X2 ABS buka kurung dikurang selisih X3 sama dengan ABS buka kurung dikurang tutup kurung. Kita lanjut lagi ke iterasi keempat. Sama dengan 17 dikurang Y dikurang 2 dikali Z tutup kurung per 7. Iterasi Y sama dengan buka kurung 11 dikurang 5 dikali Z kurung per 2. Iterasi Z sama dengan 23 dikurang 4 dikali X dikurang Y per 9. Kemudian kita masuk ke selisih X1 sama dengan ABS buka kurung kurang iterasi sebelumnya. Enter. Selisih X2 dikurang iterasi sebelumnya sama dengan ABS selisih X3 dikurang iterasi sebelumnya. Lanjut lagi sampai mendapatkan epsilon 0,2. Lanjut ke iterasi kelima. Sama dengan buka kurung 17 dikurang Y dikurang 2 dikali Z per 7. Iterasi Y sama dengan 11 dikurang 5 dikali Z buka kurung dibagi 2. Enter. Lanjut masuk lagi ke selisih X1. X1 dengan rumus yang sama ABS dalam kurung dikurang iterasi sebelumnya. Selisih X2 sama dengan dikurang iterasi sebelumnya ABS. Lanjut lagi ke selisih X3 sama dengan ABS dan buka kurung dikurang iterasi sebelumnya. Di sini saya sudah mendapatkan selisih dari X1, X2, X3
Di sini saya sudah mendapatkan epsilon 0,2 dari selisih X1, X2, dan X3. Sekian penjelasan materi dari Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya dan teman kelompok saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.